Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi dalam rangka MPLS di SMA Negeri 7 Tasikmalaya, yaitu mengenai pengenalan tata krama di lingkungan sekolah. Kami akan berbagi tentang pengalaman tata krama di lingkungan sekolah. Tetapi apakah kalian tahu apa itu tata krama? Tata krama atau sopan santun. Di sini tata krama dibagi menjadi 3 bagian. 1. Tata krama bergaul. 2. Tata krama berpakaian dan berhias. Dan 3. Tata krama belajar. Baik, akan kita jelaskan satu persatu di bawah ini. 1. Tata krama bergaul. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru, staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Antara lain, 1. Berbicara sopan di hadapan guru. 2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. 3. Tidak memotong pembicaraan guru. Dan bila terpaksa, maka harus minta maaf terlebih dahulu. 4. Tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru. 5. Tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa dengan minta izin terlebih dahulu. 6. Tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan halo, halo Pak, halo Bu, atau mengucapkan halo bos, dan sebagainya. 7. Bila dipanggil oleh guru, maka kita harus segera menyaut atau mendatangi guru. 8. Tidak boleh memasuki ruangan guru tanpa ada izin dari guru atau guru piket. 9. Tidak boleh mengambil di ruangan guru tanpa izin guru. 10. Tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. 11. Tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. 12. Tidak boleh meludah, buang gas di depan guru. 13. Tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, atau yang lainnya. 14. Bersalaman dengan guru bila sesuai jenis kelamin dan tidak boleh berbeda jenis kelamin karena dilarang oleh agama. Bergaul dengan sesama siswa. 1. Kalau kita bergaul dengan sesama siswa, 1. Kita harus menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. 2. Salam. Menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. 4. Tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. 5. Senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. 6. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izinnya. 7. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. 8. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. 9. Tidak
buruk sangka terhadap teman. 10. Mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. 11. Tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Selanjutnya, tata krama berpakaian dan berhias. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Siswa tidak boleh memakai tato. Siswa tidak boleh menulis, mencoret, atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajarannya. Tata krama belajar. Membenahi kelas sebelum guru masuk, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis, dan lap papan tulis. Selanjutnya, hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, maka ucapkan salam lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang sedang mengajar. Tidak menentang pendapat guru secara emosional. Dia memperhatikan saat guru berbicara. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta didik harus berdoa. Selama jam sekolah, siswa wajib berada di lingkungan sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan izin dari guru piket. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas atau wakil kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua atau wali. Tidak boleh memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Selanjutnya, akibat melanggar tata krama. Siswa yang tidak mentaati tata krama kadang dianggap kurang ajar atau tidak sopan. Maka sanksi yang akan diberikan antara lain peringatan secara tertulis, atau membuat perjanjian. Panggilan orang tua. Kemudian selanjutnya tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau dikembalikan ke orang tua. Tata tertib sekolah. Sekolah merupakan sejumlah pelaturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Tata tertib sekolah disusun agar pola tingkah laku sumber daya manusia yang ada di dalamnya sesuai dengan visi dan misi sekolah, serta menjunjung tinggi nilai yang relevan dengan norma-norma dunia pendidikan. Tata tertib sekolah tidak hanya ditujukan kepada murid saja, melainkan berlaku untuk semua pihak yang memiliki peran di sekolah. Karena itu,
Tata tertib sekolah dapat terbagi berbagai macam sesuai dengan pihak yang ditujukan. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang perlu diketahui dan ditaati. Tata tertib umum, keseluruhan personel lembaga pendidikan harus turut pada aturan sekolah, saling menghormati dan sikap sopan terhadap sesama, menghormati hak sesama warga di sekolah, patuhilah semua aturan sekolah. Tata tertib umum untuk siswa. Membawa peralatan sekolah yang diperlukan, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam bagian ini, tata tertib mencakup aktivitas belajar, mulai dari persiapan, kegiatan inti, hingga penutup. Contohnya, tidak makan saat proses belajar mengajar, tidak menggunakan alat ponsel tanpa ada arahan dari guru, dan mengerjakan segala tugas yang diberikan. Kemudian hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Bel pelajaran dibunyikan pada pukul 7.00. Memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. Rambut siswa laki-laki tidak boleh panjang. Kemudian setiap hari Senin, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab, wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah, tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Semua wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas. Siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke sekolah. Semua siswa harus menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian ekstrakurikuler, karena semua siswa itu wajib memilih ekstrakurikuler yang disukainya. Minimal 1 ekstrakurikuler. Dalam merumuskan kegiatan ekstrakurikuler, para ahli menyodorkan kegiatan ekstrakurikuler dengan rumusan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam peraturan pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud nomor 65/2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan
yang diikuti peserta didik yang berada dalam naungan sekolah, baik kegiatan itu berlangsung dalam ruang lingkup sekolah maupun di luar sekolah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam segi kecerdasan atau kognitif, dari segi kemampuan bersosialisasi atau afektif, dan dari segi keterampilan atau psikomotor yang akan berperan dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Manfaat ekstrakurikuler. Berikut adalah manfaat yang didapat ketika kita melakukan ekstrakurikuler. 1. Untuk memberi siswa kesempatan melakukan pergaulan yang positif. 2. Untuk menciptakan atau menawarkan peluang untuk pembentukan kepentingan yang melekat atau tertanam, dan juga untuk mengembangkan minat bagi siswa. 3. Untuk memungkinkan pendidikan sosial melalui pengalaman dan pengamatan, terutama yang berkaitan dengan perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, dan kemandirian. Untuk memperoleh itu, maka kita harus membangun jiwa yang moralitas. Kemudian untuk membangun semangat sekolah dan mentalitas sekolah, dilanjut untuk memuaskan perkembangan jiwa siswa, memberikan siswa kesempatan mempraktekkan kreativitas mereka lebih dalam untuk memperkuat kekuatan mental dan jiwa para siswa, memperluas interaksi siswa. Itu adalah manfaat daripada ekstrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler, melihat penjelasan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pengembangan siswa. Tujuan ekstrakurikuler yaitu pengembangan potensi siswa secara optimal dan terintegrasi dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kreativitas. Memperkuat kepribadian siswa untuk menjadikan sekolah tangguh berfungsi sebagai lingkungan pendidikan untuk menghindari upaya pengaruh negatif dan konflik dengan tujuan pendidikan. Sadarilah potensi siswa untuk mencapai potensi unggul berdasarkan bakat dan minat mereka. Mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang mulia, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Fungsi ekstrakurikuler. Fungsi ekstrakurikuler menurut Agib dan Sujak memiliki 4 fungsi. 1. Fungsi pengembangan. Kegiatan di luar sekolah memiliki fungsi mendukung pengembangan pribadi siswa melalui kegiatan yang mendukung pengembangan potensi, peluang, dan perluasan minat dalam pengembangan karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial. Dari sudut pandang sosial, fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan keterampilan dan rasa tanggung jawab siswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai sosial, memperluas pengamatan sosial, nilai-nilai sosial, dan melatih keterampilan sosial. 3. Fungsi rekreatif. Fungsi waktu luang dari kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk proses pengembangan siswa dalam suasana sukacita, kesenangan, dan relaksasi. Kegiatan ini dapat membuat
kehidupan atau ruang lingkup sekolah lebih menarik. 4. Fungsi persiapan karir. Kegiatan di luar sekolah juga memiliki fungsi selain mengembangkan kesiapan untuk karir siswa dalam membangun kapasitas. Jenis-jenis ekstrakurikuler. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang penerapan kurikulum berdasarkan pihaknya, ada 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib adalah program kegiatan luar sekolah yang harus diikuti oleh semua siswa, dengan pengecualian siswa dengan kondisi tertentu yang tidak mengizinkan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pilihan yang dipilih adalah program seleksi ekstrakurikuler di mana siswa dapat berpartisipasi tergantung pada bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler rutin yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan secara terus-menerus seperti contohnya latihan bola voli, latihan sepak bola, latihan musik, dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler periodik yang merupakan bentuk kegiatan yang berlangsung pada waktu tertentu, misalnya lintas alam, berkemah, kompetisi olahraga. Menurut Permendikbud nomor 81A pada 2013, ada berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler. Contoh, kepramukaan, pelatihan dasar untuk kepemimpinan siswa, Palang Merah Remaja atau PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Karya ilmiah, kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan kejuaraan ilmiah, dan keterampilan akademik, penelitian, dan sebagainya. Latihan olah bakat, prestasi, pengembangan bakat olahraga, seni budaya, kecintaan terhadap alam, jurnalisme, teater, agama, dan lain sebagainya. Demikianlah artikel tentang pengertian ekstrakurikuler, ruang lingkup, manfaat, tujuan, fungsi, dan jenisnya ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para peserta didik yang ada di lingkungan SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin.